Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afwa, cuman biasa orang manggilnya Awai. Saya juga nggak tahu dari kapan itu, kayaknya dari kecil dipanggil Awai. Kebetulan saya usaha yang saya geluti di bidang garment, konveksi, dan sablon. Saya pemilik Banten Oblong. Kebetulan 5 tahun yang lalu saya mulai Banten Oblong ini berdiri. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu lah kita mulai Banten Oblong ini. Dan perjalanannya awalnya saya pulang kampung ke Serang ini, awalnya saya setelah lulus kuliah ke Denpasar. Setelah Denpasar akhirnya pulang kampung, mendirikan ini Banten Oblong ini. Banten Oblong ini berdiri sekitar 5 tahun yang lalu. Sebelumnya kami berdirinya itu setelah kami menikah. Jadi setelah kami menikah, kebetulan istri saya orang dari Tangerang, sedangkan saya kondisinya waktu itu di luar kota jauh. Akhirnya kita memutuskan memilih satu kota, yuk kita memulai hidup baru. Akhirnya pada saat itu kita memilih Bandung pertamanya. 1 tahun pertama menikah itu kita di Bandung. Di sana kita memulai, karena basic saya sekolah di sana juga. Akhirnya saya memulai usaha kecil-kecil. Lama-lama kok persaingannya banyak ya. Akhirnya kita memilih kota baru. Bagaimana kalau saya pulang kampung aja lah ke Serang gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang kampung. Disitulah kita memulai. Awalnya kita mulai itu, saya itu memproduksi baju anak. Baju anak, setelah itu kami jualan tuh di pinggir jalan, di alun-alun. Pada saat itu belum ada yang jualan di alun-alun itu. Kita jualan lah di alun-alun tuh, produksi baju anak. Alhamdulillah ada yang beli 1, 2. Tapi persepsi orang di sekeliling saya itu aneh. Kok sekolah tinggi tapi sekolah jualan kaki lima gitu. Akhirnya banyak loh omongan gitu. Padahal mindset saya industri kreatif tuh keren loh gitu. Tapi mindsetnya beda. Setelah datang ke sini, akhirnya saya pindah tuh jualan ke Cilegon agar keluarga saya tidak merasa aneh gitu. Akhirnya pindahlah ke Cilegon. Seiring berkembangnya waktu baru berkembang, banyak yang kenal. Awalnya saya gimana sih caranya biar orang pada kenal. Yang tadinya saya nggak biasa ikut futsal, saya ikut futsal. Yang nggak biasa saya ikut gym, saya ikut gym. Pokoknya gimana caranya biar saya tahu lah orang-orang tuh bahwa saya itu tukang kaos gitu. Akhirnya seiring waktu kan banyak yang tahu tuh. Alhamdulillah bisa kesewa tempat. Alhamdulillah sekarang kita udah punya ruko sendiri, 3 ruko bahkan kita udah punya sendiri. Intinya nggak nyewa gitu, udah punya. Alhamdulillah dari perjalanan itu. Setelah perjalanan beberapa tahun baru orang-orang sekitar tuh baru pada melihat, oh iya ya katanya, baru sadar mereka, oh iya yang bisa, ternyata prosesnya emang harus begitu. Jadi intinya mah nggak ada yang instan sih, segala sesuatunya tuh harus proses. Yang disebut makanan instan pun ada prosesnya, harus ngebuka, harus dimasak gitu. Intinya sih saya mau menerima proses itu. Jadi ada beberapa orang yang nggak bisa menerima proses, pengen langsung jadi. Kalau kata saya itu, kalau dari ilmu psikologi dasar kan intinya gini, cara cepat untuk mendapatkan sesuatu itu nggak ada, yang ada itu cara benar. Jadi dasarnya sih itu, saya mau untuk berproses itu. Tapi kenyataannya emang benar gitu. Dengan keadaannya sekarang berbalik, baru orang pada melihat. Yang tadinya orang pada melihatnya sebelah mata, mungkin sekarang oh iya ya kondisinya udah beda gitu. Jadi oh iya, yang tadinya produksi hanya 100-200, saya bisa memproduksi sebulan itu 8.000 sampai 10.000 piece sebulan sekarang. Di kondisi itu orang baru pada melek, baru pada lihat. Tapi orang prosesnya kan tidak tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menerima proses ya pasti ada jalannya sih. Intinya itu proses. Terus pengalamannya juga, mentalnya juga harus dilatih dulu. Karena kita kadang-kadang kita berpikir begini,
Analogi dasarnya ada seorang mahasiswa ingin, "Pah, beliin mobil dong biar kuliah saya cepet." Nah, logika sederhananya begitu. Kenyataannya apa iya kalau dibeliin mobil si anak ini bisa lulus kuliah cepet? Enggak. Kenyataannya, wah, saya kalau ada modal kayaknya bisa lebih ini deh. Kenyataannya apa benar gitu jika dikasih modal, usaha yang dia lakukan jalan? Enggak. Jadi yang pertama ditekanin itu mental, bukan apa gimananya itu. Jadi prosesnya si mentalnya itu. Kalau si mentalnya udah kuat, pondasinya kuat, kita mau ke depan tinggal trust yang kita bangun. Setelah trust bangun, menurut saya sih nggak mungkin sih dalam kesusahan terlalu lama deh kalau trustnya udah dapat. Orang susah selama lama gitu, nggak mungkin. Kalau di bidang kami itu sebenarnya udah banyak pengetahuan yang kita di luar sana dapat ya. Cuman yang paling utama kan sebenarnya yaitu tadi mental. Mentalnya itu bener-bener harus pertama itu mental tuh. Yang kedua itu kan attitude juga ngaruh. Attitude, setelah attitude kan skill. Habis skill baru pengetahuan. Kalau kita punya attitude nggak ada skill, kita bisa ngelatih skill kita kan. Setelah itu baru pengetahuan. Kita itu awalnya sih itu jadi intinya mah. Terus mental, attitude, skill sama knowledge. Jadi intinya itu. Jadi kalau di bidang saya kan ada yang orang yang suka learning by doing. Learning by doing itu kita memulai aja dulu, tapi belajar di perjalanannya itu. Nah, saya tuh termasuknya dulu suka yang kayak gitu. Waktu zaman bikin yuk produksi ini gitu. Ayo mulai aja dulu. Ternyata di perjalanan itu banyak kegagalan-kegagalan yang dilalui gitu. Akhirnya saya ternyata di kegagalan itu ruginya banyak ya gitu ya. Akhirnya saya memutuskan lebih baik dibandingin kita learning by doing, kita tanya ke expertnya gitu, ke orang yang udah mengalami itu. Jadi lebih baik kita ngeluarin 500.000 untuk seminar gitu ke yang expert dibandingin kita learning by doing jutaan, puluhan juta kita rugi gitu. Jadi akhirnya saya memilih jalan yang kedua itu. Tapi dulu saya learning by doing. Akhirnya saya belajar ke expert nih, ini loh, ini di situ kita tahu gitu. Sampai hari ini kan kita masuk pabrik. Kita itu udah hampir 5 pabrik kita masukin hari. Alhamdulillah di tahun ketiga sih kita baru bisa masuk pabrik. Awalnya kan kita emang produksinya kecil-kecilan karena kita udah bertonasenya udah banyak. Produksi sampai sebulan bisa 8.000 sampai 10.000, akhirnya kita memberanikan masuk pabrik. Di proses masuk pabrik itu juga kita nggak gampang. Datang masuk pabrik, wah maaf Kang, minimal pengambilan 10 ton. Wah, sedangkan kondisi keuangan saya boro-boro 10 ton gitu. 500 kilo juga masih kurang gitu. Akhirnya gimana cara terus. Ada yang masuk pabrik yang bisa 1 ton 2 ton, tapi ya prosesnya tuh nggak gampang gitu. Jadi ada yang masuk pabrik kita nunggu sampai 2 jam 3 jam, setelah keluar maaf Pak, marketing kita sibuk semua. Waduh, masuk lagi begitu juga. Pada akhirnya kita memperkenalkan, oh kita nih udah bisa produksi besar loh Mas gini. Akhirnya secara nggak langsung terus nggak kalah, kita hari ini ditolak, minggu depannya datang lagi, akhirnya dia mau menerima. Oh ya, oke, boleh 1 ton 2 ton. Dari situ sekarang kita bisa seminggu bisa 1,5 ton, bahkan 1 bulan udah bisa dihitung lah sekitar 6 ton 7 ton kita udah ngambil masuk pabrik. Iya, kondisinya semua pasti ada resikonya, nggak mungkin nggak ada resikonya, termasuk nyebrang aja ada resikonya gitu. Jadi intinya apalagi usaha yang memperkerjakan lebih dari 20 orang gitu, otomatis resikonya itu ada. Jadi intinya mah kalau untuk menekan resiko itu terus mengulang, jadi kuncinya mengulang itu bikin kita terampil gitu. Jadi semakin lama kita mengulang hal yang sama, semakin tahu kesalahannya di sini, kesalahan di situ. Nah, semakin kita terampil, kita resiko dari kegagalan itu semakin kecil karena kita sering mengulang kegiatan yang sama. Contoh dasarnya gini,
Rudi Hartono aja, dia dari 6 tahun main bulu tangkis, ribuan kali dia main bulu tangkis, di umur 18 dia juara dunia. Kuncinya yang mengulang. Jadi nggak ada yang namanya manusia unggul tuh, prinsip saya itu nggak ada. Jadi yang manusia unggul itu diciptakan dari adanya manusia terampil. Jadi manusia itu mengulang terus ribuan kali, pada akhirnya dia terampil. Dan setelah kita terampil, kita bisa menekan resikonya itu. Resiko usaha tuh, oh sama. Saya pun pertama mulai gini, kok meja sablon saya ini kalau dihitung-hitung seminggu ada rejectnya 10. Bahkan sekali produksi bisa nyampe 50 rejectnya. Kok apa yang salah ya? Akhirnya diganti mejanya. Akhirnya kita kan terus berinovasi, pada akhirnya kita terampil gitu untuk menghindari resiko itu. Bahkan waktu pertama kita memulai, kita tuh berpikir kalau manajemen si masuk kerjaan ada yang nggak diambil, masuk kerjaan oh nggak enak sama si kawan, sama sahabat, udah kerjain aja, pada akhirnya nggak diambil kerjaannya, kan itu kan rugi. Akhirnya dari situ manajemen kita dibentuk. Oh gini caranya, kita harus menerapkan DP sekian misalkan, agar dia nggak mungkin nggak diambil gitu. Terus kita menerapkan banyak sekali manajemen yang harus dibenerin gitu. Akhirnya setelah kita terampil dalam menghadapi segala sesuatu itu, akhirnya kita baru sadar, oh kuncinya itu pengulangan. Semakin kita banyak mengulang, kita akan terampil. Ya, resikonya biasanya kalau di bisnis kayak kita, pertama, kalau kita DP kecil, misalkan ada yang masuk nih 200 kaos, DP hanya 10%. Kalau nggak diambil si kaos ini, kita rugi 80%. Pertama itu. Sering banget kejadian waktu di awal pertama usaha. Yang kedua, kita itu resiko reject di dalam pengerjaan ya, produksi. Di dalam produksi ada aja 1-2 yang reject, itu masih tertutupi. Kalau di angka sampai 50 reject, dan itu rugi ke kita. Jadi yang pertama dibenahin itu manajemen sama SDM. Jadi kalau manajemennya udah bagus, kerugian itu bisa menutupi, dan SDM-nya kalau udah bagus itu. Jadi sekarang kita nggak boleh menerima tanpa DP itu nggak boleh, karena kita mengurangi resiko itu. Jadi kalau bisa sih 100% gitu baru kita kerjain, karena kebanyakan ada beberapa pelanggan kita tuh sahabat kita, saudara kita, itu yang kadang kita tuh udah kita yang modalin, kita yang iniin, taunya nggak diambil, taunya nanti ya uangnya, akhirnya. Nah itu resiko-resiko itu yang kita, jadi gimana caranya manajemen tuh harus mau nggak mau harus mau gitu, suka nggak suka, tega nggak tega harus tega, karena kalau nggak gitu kita nggak bisa bangkit gitu. Jadi dengan cara itu kita harus bangkit. Yang kedua SDM itu mengurangi resiko juga, karena kalau SDM-nya skillnya bagus, skillnya mumpuni, resiko cacat itu nggak ada. Jadi SDM tuh kenapa kita harus, ayo kita itu hampir 4 bulan sekali ke industri besar, saya ajarin mereka tuh, lihat tuh untuk motivasi di sana itu. Kalau kamu ngerasa kita udah 5.000 atau 8.000 sebulan, jangan ngerasa hebat tuh, lihat tuh satu hari bisa ratusan ribu, bawaan ke garment. Saya bawa itu ke garment, karena saya juga kan belajar ke mereka juga, agar motivasi mereka tuh ada gitu. Pada akhirnya mereka jadi termotivasi, oh iya ya, kita nggak pernah keluar kota, katanya di luar sana itu banyak sekali ya garment-garment yang udah besar. Akhirnya saya terus termotivasi dia, akhirnya dia jadi lebih dewasa dalam menghadapi kerjaan, dalam menghadapi konsumen gitu. Itu aja sih. Dan suka duka, kira-kira suka dukanya dalam menjalani bisnis yang akan jalani seperti apa? Apakah pernah mengalami kegagalan? Kemudian bagaimana menghadapi kegagalan tersebut nih? Nah, minimal mempertahankan supaya tetap bisa bangkit. Nah, mungkin itu, silakan. Ya,
suka dukanya banyak, termasuk pada saat mulai dari SDM dulu ya pertama ya. Di SDM tuh banyak dukanya sebenarnya kalau sukanya. Jadi untuk nyari kerja kalau di bidang saya kan konveksi ya sama garment atau sablon. Jadi pekerja itu sangat sulit. Kenapa? Karena kerjaan kita masih sedikit. Jadi waktu itu ada yang mau kerja 1 orang, kerjaannya seminggu baru 50 biji. Jadi mereka berhenti. Akhirnya gimana caranya nih ya? Jadi semakin susah banget nyari yang kerja itu, nggak ada yang percaya. Jadi gimana sih caranya? Akhirnya saya ngebangun diri saya untuk ngebangun trust. Jadi kalau orang udah percaya, udah yakin dengan keadaan yang saya bisa loh seminggu bisa sekian. Akhirnya kalau di kondisi sekarang gitu ya, saya nggak minta pun banyak yang datang, yang pengen kerja. Bahkan saya bisa mensortir, kamu masuk, kamu ini, kamu nggak. Kalau kondisi dulu sangat itu dukanya itu susah banget nyari kerja, nyari yang mau kerja gitu. Kondisinya itu dari SDM itu, karena kondisi sayanya juga masih kerjanya masih sedikit. Terus di sisi jalan, kalau suka dukanya di perjalanannya itu karena pertama kita nyari pasar. Ya itu tadi saya harus, yang tadinya nggak bisa emang saya nggak suka nge-gym, saya paksain nge-gym, saya paksain futsal biar orang-orang tuh pada tahu komunitas mereka tuh saya ini tukang kaos loh gitu tuh. Ketika itu saya berpikir mungkin nggak hari ini, bulan depan mungkin mereka akan pesen gitu, bulan depan akan pesen. Pada akhirnya semua Pak 1, 2, 3 ada yang kenal. Akhirnya naik kelas tuh, dari kenal suka. Setelah suka, orang pada suka nih produknya nih. Setelah suka trust. Kalau udah di level trust itu kayaknya kita hanya duduk pun insya Allah sih banyak yang datang gitu, dengan sedikit polesan aja gitu. Sip Kang. Nah, kira-kira Kang pernah nggak mengalami kondisi yang paling buruk begitu kan? Jadi terburuk banget lah. Pernah nggak Kang? Oh sangat pernah. Nah, bisa diceritakan kan kemudian Kang bisa bangkit dari kondisi yang terburuk itu. Nah, jadi kondisinya kalau di Indonesia kan ada yang namanya pemilihan gubernur, wali kota gitu ya. Saya dulu terjebak dengan itu. Image saya dulu bekerja sama dengan orang besar tuh enak gitu. Ternyata nggak semua ya, nggak semua gitu. Jadi ada yang meremehkan loh, sebagian udah kerjain aja dulu 5.000 tenang. Pada akhirnya setelah jadi, alhamdulillah gitu kan. Nah jadi akhirnya terpurukan saya itu, lebih baik mengerjakan apa yang ada gitu, dengan sesuai yang kemampuan saya gitu. Jadi saya pun merasa akhirnya sadar diri, kemampuan saya segini, dengan segini akhirnya lebih baik ngerjain yang 100 pada akhir bulan sih sama juga sih 8.000 juga gitu. Dibandingkan kita merasa wah sama ini enak nih kayaknya, ternyata nggak semudah itu. Akhirnya pernah terjebak sampai minjem sana sini untuk memenuhi modal produksi. Pada akhirnya modal aja nggak balik gitu. Dan itu pengalaman yang sangat jadi pelajaran lah. Pada akhirnya saya memilih. Tapi alhamdulillah juga dengan keadaan itu, karena mungkin kalau nggak ada keadaan itu saya nggak memilih gitu. Akhirnya saya lebih memilih pasar saya sendiri gitu. Karena apa yang kita pikirkan, image orang kita bekerja sama si ini nggak baik, kita harus memilih lah. Karena kondisi saya segini, kekuatan saya segini ya kita segini gitu. Tipsnya yang pertama sih terus berproses, jangan takut berproses, jangan takut mulai, jangan takut berproses. Karena yang saya yakini nggak ada namanya cepat, itu nggak ada, cara cepat tuh nggak ada. Yang saya yakini yang ada cara yang benar, bukan cara cepat, cara benar untuk melakukan sesuatu itu. Kalau cara cepat tuh keyakinan saya nggak ada. Terus berproses, karena semua itu harus ada proses. Yang kedua itu kuncinya tuh pengulangan. Semakin kita mengulang kegiatan yang sama, kita akan semakin terampil.
Yang kedua itu pengulangan, kuncinya itu. Semakin kita mengulangi hal yang sama, kita akan terampil. Termasuk di industri saya, semakin kita mengulang proses bikin baju, di situ ada kegagalan. Akhirnya semakin lama, semakin ribuan kali melakukan hal yang sama, kita akan menjadi terampil. Jadi intinya itu. Yang terus, jangan takut sama masalah. Kadang beberapa orang yang kena masalah, udah, aduh gimana ya. Kita harus berpikir positif, karena masalah itu setelah kita beberapa tahun kemudian baru kita merasakan, oh iya, masalah itu perlu loh dalam hidup kita gitu tuh. Itu tuh sadarnya setelah setahun kadang-kadang gitu ya. Di kondisi yang pertama mungkin iya, waduh pusing nih kena masalah. Padahal setelah mengalami itu kita tuh apa ya? The hardest turn apa ya? Batu yang keras yang membuat pedang kita akan lebih tajam gitu. Intinya gitu. Jadi masalah itu ya the hardest turn yang membuat pedang kita itu akan makin tajam berikutnya gitu. Jadi jangan takut sama jatuh bangun gitu, karena itu biasa kalau di industri bisnis itu sangat biasa. Jadi gimana kita menyikapinya untuk tetap bangkit gitu. Jadi jangan merasa kita tuh paling terpuruk gitu. Padahal justru di situ kita diujinya itu. Kita diuji itu mental kita diuji, mental kita ditempa. Pada akhirnya kita akan menjadi lebih terampil, lebih baik lagi, intinya itu. Sip, nah tadi belum tereksplor di awal terkait tentang proses bisnisnya kan. Jadi sudah oblong Banten ini apa sih yang dijual? Sebenarnya proses bisnisnya seperti apa Bu? Ya, kalau kita sih di industri Banten Oblong ini industrinya sebenarnya udah dari hulu ke hilir. Kalau sekarang alhamdulillah ya, kita udah mulai dari hulu ke hilir. Hulu itu maksudnya penjualan bahan baku. Saya melihat bahan baku itu prospeknya sangat besar, karena waktu saat saya memulai, masa sih saya harus ke Jakarta untuk beli bahan baku? Masa saya harus ke Bandung beli bahan baku? Akhirnya saya masuk pabrik, alhamdulillah 60-70% sekarang konveksi seluruh Serang, kota Serang, bahkan Banten ya, Cilegon segala ngambil bahan baku ke saya. Hanya dalam beberapa itu hulu ya. Karena kondisi waktu itu bikin kaos 50 biji aja sampai 2 minggu, kata saya aneh banget kok bikin kaos 2 minggu 50. Sedangkan pada saat saya di Bandung 1 hari pun jadi. Kendalanya apa? Karena bahan bakunya harus belanja dulu ke Jakarta atau Bandung. Nah itu kenapa saya menciptakan hulunya di ini, karena saya itu peluangnya besar. Akhirnya saya membuat hulu, bikin bahan baku, menjual bahan baku. Alhamdulillah udah jalan sekitar beberapa tahun bahan bakunya. Dan proses pembuatan pun 200 piece, 500 piece pun sehari bisa jadi, karena nggak perlu belanja dulu ke Bandung dan tidak memerlukan banyak waktu gitu. Yang kedua, proses setelah itu saya menerima juga untuk komunitas, misalkan untuk anak-anak sekolah gathering, karyawan gathering, itu kita membuat produksi kaos juga plus sablon. Misalkan mau kemana nih kita gathering, itu juga komunitas juga pasar kita. Yang ketiga, pasar kita adalah vendor. Banten Oblong ini industri yang memfasilitasi banyak vendor sablon. Di Serang ini banyak sekali vendor sablon. Hanya vendor sablon tidak memiliki, dia bingung cara beli kaosnya di mana. Akhirnya kita memenuhi pasar itu. Vendor sablon itu hampir ya banyak yang ngambil ke kita. Bahkan di angka 1 minggu udah satu vendor tuh bisa 500 piece. Bayangkan kalau kita vendor sablon di Serang atau di mana-mana ini, di lokasi terdekat kita lebih dari 50 vendor. Jadi bisa dihitung lah berapa jumlahnya yang bisa kita kerjakan. Terus kita juga vendor sablon juga. Kadang-kadang orang ada yang biasa belinya di Jakarta, oh saya tinggal nyablon aja deh, kita nerima juga. Terus kita alhamdulillah dari segi cat kita jual juga. Jadi misalkan kebutuhan vendor sablon ini apa sih? Cat misalkan, bahan baku cat. Kita udah alhamdulillah udah tersedia juga cat dari plastisol, dari rubber gitu. Kita udah
Jadi intinya dari hulu ke hilir kita udah memulai, walaupun kita masih belajar ya, tapi untuk memulai lah gitu. Karena di Serang ini kendalanya hanya itu sebenarnya, kendalanya hanya satu, hulunya itu nggak ada, dan itu sebenarnya prospek yang sangat besar di hulunya itu. Kalau kita udah punya hulu, kita bisa kok kayak Bandung, kita bisa kok, bahkan letak geografis kita lebih deket loh dari Jakarta, dari misalkan kita mau ekspor. Saya pun lagi mempelajari itu kan, mempelajari ekspor. Gimana sih mengekspor tuh letak geografisnya, karena lebih menguntungkan dibandingin Bandung, lebih jauh gitu. Jadi kita bisa. Saya pun lagi mempelajari itu untuk ekspor. Ya, kalau di kondisi sekarang emang pandemi ini membuat banyak, apalagi UKM ya, banyak yang kena dampak. Jadi intinya mah mindset kita juga harus dirubah dulu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita ini paling terkena dampak loh, kita ini paling parah loh terkena dampak. Nah, yang pertama tuh mental dulu. Itu yang paling pertama, mindset sama mental. Kalau kita mentalnya udah jatuh, untuk ngerubah energi positifnya susah. Jadi yang pertama energi mentalnya diuji dulu, baru keluar energi positifnya itu. Jadi sebenarnya ya kalau kondisi sekarang emang sulit, cuman ya ini ujian kita itu. Justru sekarang ini kita ini diuji loh, gimana sih caranya bisa lebih bertahan. Kalau untuk produktif mungkin nggak harus produktif, yang penting bisa bertahan itu. Intinya itu harus bisa bertahan aja di kondisi ini udah sangat bagus. Jadi kalau saya di kondisi sekarang kan sama yang lain yang kena juga, cuman gimana caranya si karyawan saya ini jangan sampai berhenti. Intinya itu, saya pertama memikirkan itu, gimana ya caranya. Akhirnya saya ngebuka gudang nih. Di gudang tuh banyak sekali sisa-sisa bahan, bahkan puluhan karung, lebih dari 30 karung sisa-sisa bahan kecil gitu. Akhirnya dibikinlah masker, karena kondisi sekarang kebutuhan masker kan sangat luas gitu, sangat banyak lah. Dari situ kita bisa ribuan gitu, bahkan sehari kita permintaan itu waktu pertama berapa bulan yang lalu itu kita produksi 600-700 tuh habis satu hari ya, satu hari. Pada akhirnya ditingkatin lagi, produksinya bisa 1000. Akhirnya alhamdulillah tetap terus masih permintaan masih banyak. Cuman kendalanya kan karena di gudang nih udah habis nih bahan baku. Akhirnya kita bikin lagi nih item apa nih gitu. Akhirnya item cuman yang bisa untuk kita bertahan gitu. Jadi setelah kondisi sekarang nih yang penting kita bisa bertahan udah bagus. Jadi nah kalau itu inovatifnya harus terus kita sendiri sih, karena kita sendiri yang tahu daya tahan tubuh kita sendiri yang tahu perkembangan badan kita. Jadi sebenarnya masing-masing orang beda-beda. Ada yang kena dampak ini mengeluh, hanya meminta-minta gitu, nungguin bantuan. Ada juga yang kena dampak uring-uringan, bahkan wah sampai memaki-maki banyak orang. Ada juga yang positif. Jadi intinya mental dan mindset kita harus berpikir jernih dulu biar kita lebih positif gitu. Jadi kalau setelah pandemi sih insya Allah kita bisa normal seperti produksi seperti semula, karena kendala kita juga kan bahan baku juga. Kalau bahan baku kita ada, sebenarnya kita bisa produksi normal. Intinya itu. Kesan pesannya harus value juga harus diperhatiin ya. Value itu kan nilai orang terhadap kita ya. Nilai orang terhadap kita. Jadi kita harus membuat nilai kita itu lebih trust gitu. Jadi kalau di dalam ekonomi kan sebenarnya jual beli, trust. Udah intinya itu doang sih sebenarnya. Kalau kita udah nyampe trust, orang percaya itu, di luaran sana ada yang lebih murah pun kita itu pasti datang ke kita gitu, nggak mungkin. Jadi kita harga sekian, di sana ada yang lebih murah, tapi kalau kita udah dapat trust itu bakalan datang ke kita, nggak mungkin. Karena trust itu, kalau kita udah dapat trust itu, hidup kita tuh nggak akan susah lama-lama deh. Kayaknya nggak mungkin deh kalau trustnya udah dapet, kita tuh bakal hidup susah. Intinya itu. Terus proses juga, terus pengulangan. Intinya proses, pengulangan, attitude, skill, dan knowledge. Itu saran-saran saya. Karena nggak ada cara cepat yang kita bisa dapat tuh, yang ada cara benar. Ya, makasih untuk pelaku UKM, semoga bisa
sharing saat saya sekarang ini bisa lebih berbagi, bermanfaat, atau bisa nambah kebahagiaan lah untuk teman-teman semuanya. Karena saya juga sama masih belajar, kita bareng-bareng belajar. Jadi intinya mah terus berproses, pengulangan dan attitude.